Bolehkah orang tua ikut mengatur kehidupan ekonomi atau keuangan anaknya yang sudah menikah? Mengatur. Kalau dalam pandangan kami ya, bukan bolehkah. Bahkan sebagai seorang tua yang tanggung jawab cinta anak, harus dong. Apalagi anaknya belum mandiri. Maka sesungguhnya kami itu bingung dengan sebagian orang yang merasa terganggu sama orang tuanya. Mengatur ekonomi saya. Lu ngatur itu kan maksudnya mengrenahkan ya. Mengajar yang baik. Misalnya kita mau belanja, mau bisnis apa-apa. Orang tua kita melarang. Ya mungkin beliau lebih tahu pengalaman. Kita mau beli itu. Orang tua kita malah jangan. Mungkin lihat itu nggak berguna. Kenapa kok sebagian itu kok gampang sensitif banget dengan urusan keluarga orang tua. Jadi apakah boleh orang tua mengatur? Boleh kok mengatur kok. Kenapa nggak boleh? Karena mungkin tidak bisa ngatur, ada boros ya. Karena mohon maaf, anaknya orang kaya biasanya adalah karena dia pernah biasa mencari uang. Sehingga brol-brol semuanya. Sehingga setelah menikah pun dia gaya hidupnya konsumtif. Hanya belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Sehingga banyak, kayak kalau generasi kedua yang tidak terdidik, jatuh melarat. Orang tuanya kaya, melarat jatuh anak berikutnya. Karena anaknya nggak bisa diatur sama orang tuanya. Diajari nggak bisa. Loh, orang begini layak diatur dong. Makanya kan, jangan sampai ada pertanyaan unik lah. Boleh ngatur itu ganggu? Ngatur bukan ganggu kok. Ikut campur dan sebagainya, karena memang belum mandiri. Kalau sudah mandiri, ya alhamdulillah. Nah, kan begitu loh. Jadi jangan gampang kita merasa tersinggung. Ya, mengatur wajib. Bahkan mungkin waktu kami ya penikah pun ternyata sampai berapa tahun gitu kita belum mandiri ekonomi, ya kan? Bukan sekedar mengatur. Disupport dia, malahan bukan sekedar ngatur. Ini tidak ngerti apa-apa cara hidup kita. Memang ada biasanya yang seperti itu adalah muncul mulai kesombongan, pengen begini, pengen begitu dan sebagainya. Kalau orang tua melarang, kamu jangan beli rumah di situ deh, kurang enak. Ya enggak apa-apa lah, dituruti kan tempat lain masih ada. Biasakan kita tuh mendengar orang tua. Barangkali orang tuamu sangat kolot sekali, itu pun bukan berarti Anda harus berantem dengan beliau. Tetap diskusi yang baik dan sebagainya. Tanpa harus menganggap itu adalah campur tangan yang negatif lah, jangan seperti itu. Jadi kalau ada orang tua ikut mengontrol kehidupan rumah tangga anak-anak, ya sah-sah saja dong, kenapa tidak sah. Bahkan kalau sudah ada pengantin-pengantin baru harus dong dikerenakan, bahkan kami menyaksikan sampai hari ini masih dipantau, kenapa dia masih belum mandiri. Terus saya support cerita, ini saya support terus Bu ya, masih ini sudah anak saya yang sudah mandiri. Ini bahkan sebelum nikah sudah mandiri, ada macam-macam, biarpun satu anak, satu wadah, satu kandung berbeda. Ini saya temukan. Ini sebelum nikah sudah mandiri, Bu ya, pinter dia. Dan subhanallah dia sangat jaga, puasa Senin Kamis yang tidak putus. Dia ini, yang ini kelihatan belum bisa sampai hari ini pun saya kasih suntikan dana, tetap saja ini. Terus biasa seperti itu orang tua. Pokoknya gini loh, hamba Allah, jangan Anda gampang menganggap bantuan orang sebagai pengganggu lah, gitu sajalah. Kita harus lapang hati. Bahkan kalau Anda sudah tingkat tinggi hebatan Anda, di saat diganggu oleh orang, Anda tidak akan merasa terganggu. Nyantai saja begitu loh. Hati tenang, bukan dengan kebencian dan sebagainya. Jadi bahasa-bahasa ini bagaimana, apakah orang tua boleh, orang tua yang ikut campur, otoriter, diktator dan sebagainya. Ini kan bahasa marah dengan orang tua. Ya kan? Nah, tidak diperkenankan. Orang tua tetap orang tua. Ya seperti itu misalnya. Jadi maksud kami adalah Anda, hei anak-anak muda yang baru nikah. Orang tuamu sangat mencintaimu. Jika beliau memberikan isyarat-isyarat, petunjuk-petunjuk, Anda dengar. Jika ternyata petunjuknya tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui, Anda tidak harus melawannya. Anda bisa diskusi yang baik. Jangan bikin kecewa orang tua. Kecuali memang orang tua menghancurkan Anda. Itu pun tidak boleh berantem, Anda cukup menghindar saja kok. Menghancurkan orang tua, merusak dan sebagainya. Nah, Anda pun tidak boleh melawan mereka, akan tapi Anda mungkin menghindar halus ya. Mungkin tetap Anda menjalankan bisnis yang beliau larang, karena apa? Beliau tidak ngerti atau beliau ingin menghancurkan, Anda diam-diam saja. Nah, maka biasakan Anda pandai menghindari konflik. Baru Anda akan menemukan kebahagiaan rumah tangga dan bermasyarakat seperti itu. Masya Allah. Dan ini sebagai bentuk kasih sayang orang tua, apalagi jika anaknya adalah safih atau ada sebagian anak yang nggak bisa, yang
tidak bisa, mungkin ada perlu kebutuhan, yang punya kebutuhan khusus dan sebagainya. Bahkan bukan kebutuhan khusus, nggak bisa berdagang. Karena dia anak mama. Dia hanya selama ini dapat duit, nggak ngerti. Sehingga waktu sudah menikah pun gaya hidupnya seperti waktu jadi anak mama. Belanjanya itu habis. Nggak ngerti, nggak bisa esok hari berpikir. Ada. Maka termasuk gerakan terakhir ini kami itu rindu, bahwasanya anaknya orang kaya itu cobalah ada kesadaran untuk tetap menjaga kekayaan orang tuanya dengan kaya yang lebih positif ya. Dia semangat untuk tetap menjadi seorang muslim yang kuat ekonomi dan seterusnya, tetap dekat kepada Allah. Sebab banyak hari ini adalah orang generasi kedua runtuh. Karena apa? Dia tidak terdidik dengan baik. Oleh orang tuanya tidak pernah dididik. Bukan tidak pernah dididik, nggak bisa dididik. Karena orang tuanya waktu itu adalah mulai melambung kekayaannya, sehingga anaknya pun terlena di balik kekayaan orang tua. Sehingga anaknya pun tidak mendapatkan pendidikan yang layak, yang benar. Yang benar, kalau pendidikannya bisa mahal-mahal. Cuman budaya, gaya hidup di rumahnya menjadi gaya hidup yang tidak sehat, maka di saat mereka harus pisah dari orang tuanya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ini banyak semacam itu. Maka ini perlu bantuan orang tua yang penuh cinta, penuh kasih, dan penuh pengayoman, riayah. Itu saja. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.